Selamat datang kembali di Tambah Ngerti. Di episode kali ini masih melanjutkan episode sebelumnya. Saya akan membahas mengenai kenapa sebagian negara maju sedangkan sebagian yang lainnya gagal atau ya majunya lama. Di episode kali ini agak spesial nih karena saya nggak akan munculin muka karena mikrofon saya lagi rusak. Jadi sembari nunggu mikrofon yang baru, jadi saya hanya menyediakan ilustrasi dan suara saja. Oke, di episode sebelumnya saya kan sudah membahas sistem politik apa yang menyebabkan sebuah negara maju, atau sistem politik apa yang paling kondusif untuk kemajuan suatu negara. Berikutnya sebenarnya saya mau membahas dari sisi ekonomi, tapi sisi ekonomi kayaknya akan lebih mudah kalau ada ilustrasi. Berhubung saya lagi nggak bisa ngerekam wajah dan video, cuman suara-suara doang, jadi saya membahas part 3 saja, tapi saya jadikan part 2 ini, yaitu kemajuan negara poin kedua. Sebelum membahas lebih jauh, seperti biasa kita ajukan pertanyaan dulu. Siapa yang nggak tahu negara Jepang? Kita semua tahu ya. Jepang waktu zaman monarki absolut, masih zaman kekaisaran yang kekaisaran itu sifatnya absolut, merupakan negara maju. Lalu Perang Dunia Kedua terjadi, Jepang kalah, bahkan kekalahan yang sangat menyakitkan dengan dibomnya Nagasaki dan Hiroshima, dan hancur leburnya Tokyo karena bom-bom dari sekutu, dari pesawat sekutu. Tetapi setelah itu Jepang berubah kan menjadi monarki konstitusional, yang mana sifat kerajaan sudah tidak absolut lagi. Nah, Jepang maju lagi. Kenapa Jepang saat monarki absolut maju, dibom hancur lebur, tapi bisa tetap maju lagi dengan sistem pemerintahan yang berbeda? Itu case pertama. Case kedua, kita sama-sama tahu Jerman. Jerman dulu adalah monarki absolut juga. Ketika Jerman monarki absolut, Jerman maju. Lalu Perang Dunia ke-1 1914 sampai 1918, Jerman kalah. Negaranya benar-benar hancur lebur sampai krisis mata uang Jerman itu udah nggak ada artinya waktu itu setelah Perang Dunia 1. Kalau bawa uang segerobak dulu setelah Perang Dunia ke-1, uang mata uang Jerman segerobak, yang dimaling orang gerobaknya, sampai ada istilah kayak gitu, karena harga gerobak akan lebih mahal daripada jumlah uang yang diangkut di gerobak tersebut. Tapi Jerman bisa kembali maju setelah itu di tangan Adolf Hitler yang menganut diktatorship yang sama-sama absolut dengan monarki sebelumnya, bisa maju. Lalu Perang Dunia Kedua lagi 1939 sampai 1945. Kalah lagi Jerman. Hancur lebur lagi. Lalu berubahlah sistem politik mereka menjadi demokrasi. Terus maju lagi. Jadi kenapa Jerman bisa begini ya? Monarki absolut maju, hancur lebur. Diktatorship maju, hancur lebur. Bangun lagi dengan demokrasi, maju sampai sekarang. Contoh pertanyaan terakhir adalah Amerika. Amerika itu terdiri dari dua kubu politik yang sangat berbeda. Yang sekarang kita tahu ya Demokrat dan Republikan. Sebenarnya dulu ada Demokrat melawan Partai Whig. Dan itu juga intinya Amerika ini sangat bertolak belakang lah. Demokrat itu kebijakan presidennya sangat istilahnya liberal. Kalau Republikan konservatif, dua sisi yang sangat berbeda, ada kesamaannya tapi banyak perbedaannya. Kenapa dengan presiden yang berganti-ganti, yang kebijakan yang berbeda-beda, bahkan sekarang dengan Donald Trump yang banyak pihak yang mengatakan dia ugal-ugalan, tapi Amerika tetap maju, tetap ekonominya tumbuh, tetap merupakan kekuatan negara terkuat di dunia? Mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Seperti kita ketahui, sama-sama tahulah,
Orang Jepang, apa sih yang kita tahu tentang orang Jepang? Orangnya ya, kita tahu mereka itu orang yang sangat pekerja keras, sangat disiplin, sangat rajin bekerja, rajin belajar, dan sangat mencintai sains dan teknologi. Itu satu. Lalu orang Jerman, apa yang kita tahu tentang orang Jerman? Orang Jerman pekerja keras, sangat disiplin, dan sangat mencintai sains dan teknologi. Orang Amerika pekerja keras, terus cerdas, lalu mandiri. Jadi ada satu kata kunci yang sangat sama antara ketiga negara ini, yaitu masyarakatnya pekerja keras. Jepang, Jerman, Amerika, masyarakatnya pekerja keras. Apa artinya? Artinya kehidupan di tiga negara tersebut tidaklah enak, tidaklah serba pelangi dan taman bunga ya. Mereka sangat berat, hidup di Amerika, di Jerman, di Jepang berat. Bahkan tidak heran kayak Korea Selatan, Jepang, termasuk negara-negara dengan tingkat bunuh diri yang tinggi. Kenapa? Yaitu karena hidup di sana berat. Orang sampai gila-gilaan bertahun-tahun mencoba masuk ke universitas negeri misalnya di Jepang ya, sampai tiap tahun nyoba. Karena kalau mereka tidak berhasil, mereka tahu hidup mereka akan sangat sengsara. Oleh karena itu mereka jadi sangat pekerja keras, sangat rajin belajar, sangat gimana caranya gue harus sukses. Berikutnya, apa hidup di negara-negara tersebut enak? Ya, enak bagi yang berpendidikan tinggi, bagi yang karirnya bagus, bagi yang kaya. Kayaknya dimanapun di seluruh dunia akan sama ya. Pasti kehidupan itu akan enak kalau kita rajin, kita pekerja keras, kita rajin belajar, sehingga karir kita bagus nantinya. Tidak hanya di negara mereka, di negara kita kan begitu juga. Jadi yang berpendidikan tinggi, kerja di perusahaan yang bagus, karirnya bagus, kerjanya rajin, belajarnya rajin, ya pasti akan enak hidupnya di pemerintahan manapun. Perbedaan karakter ini bisa saya gambarkan dari sebuah cerita. Ada sebuah negara di Skandinavia, bisa di Google Skandinavia, mereka ini melaksanakan referendum. Jadi cuti di negara mereka itu 24 hari. Tapi diadakan istilahnya voting secara nasional untuk menambah jumlah cuti. Jadi 36 hari atau berapa gitu ya. Tahu hasilnya apa? Kalah. Lebih banyak orang yang ingin jumlah cutinya tetap segitu, nggak mau ditambah. Jadi terlihatlah perbedaan karakter. Bagi mereka kerja itu ya sebuah kewajiban. Gue nggak mau, gue libur banyak tapi dapat uang untuk apa gitu. Kalau di negara X atau di negara-negara yang seperti ini malas ya, kalau perlu kita libur 100 hari 200 hari, yang penting digaji gitu kan. Kalau mereka nggak mau, mereka ditambah cutinya saja mereka nggak mau, ditambah jumlah cuti aja mereka nggak mau. Apa yang menyebabkan perbedaan itu? Yang menyebabkan kok orang-orang di negara-negara tersebut seperti itu karakternya. Perbedaan pertama ada pada sisi pendidikan. Ada kutipan dari Confucius yang mengatakan, jika rencanamu untuk 1 tahun, maka tanamlah beras, tanamlah padi. Jika rencanamu untuk 10 tahun, maka tanamlah pohon. Jika rencanamu untuk 100 tahun, maka didiklah anak-anak. Menurut saya sangat menggugah ya quotes itu. Karena
ya seperti kita ketahui, di negara-negara maju tingkat pendidikan pasti sangat-sangat tinggi. Jadi ada skor yang menggambarkan tingkat pendidikan antar masyarakat di dunia. Data saya sajikan, bisa kita lihat sendiri, rata-rata negara maju merupakan negara yang skor pendidikannya tinggi. Oke, jadi kenapa bisa begitu? Ya kita harus jujur pada diri sendiri dan kita melihat lingkungan kita juga ya. Seberapa sering kita melihat sesama anak bangsa kita ketika belajar tuh antusias, semangat, pengen jadi yang juara, pengen jadi pemenang gitu di SMA, di SMP, di universitas. Paling 5-10% dari anak yang ada di kelas ya. Lalu seberapa sering kita melihat di kuliah mendengar mahasiswa mengatakan, gue mah yang penting lulus. Berikutnya, seberapa sering kita mendengar mahasiswa atau anak SMA yang mau melanjutkan ke universitas yang menghindari jurusan-jurusan sulit dan mengatakan yang penting kuliah, yang penting sarjana. Nah, disitulah perbedaannya ya. Sangat sulit kita untuk bersaing kalau dengan antusiasme terhadap pendidikan yang kecil seperti sekarang ini ya. Memang ada korelasi antara semangatnya atau antusiasnya masyarakat belajar dengan pola pengajaran dan kurikulum yang disediakan oleh pemerintah. Tetapi kembali pada masing-masing pribadi, karena saya memisahkan ya kan, episode kemarin kita bicara tentang pemerintahannya, sekarang kita bicara tentang orangnya. Di sekolah ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi profesor, ada yang jadi pegawai biasa, ada yang jadi mungkin pengangguran. Padahal gurunya sama, padahal pendidikannya sama, padahal kurikulumnya sama. Hairul Tanjung, presidennya sama kita sama, sekolahnya sama-sama di Indonesia, tapi kenapa dia bisa beda dari kita? Atau misalnya profesor-profesor yang kita kenal yang sering ada di TV, atau pemenang-pemenang olimpiade, sekolahnya sama, kurikulumnya sama, menteri pendidikannya sama. Jadi selain pemerintah harus menyediakan kurikulum yang tepat, seharusnya kita juga ada antusiasme pribadi untuk melangsungkan pendidikan. Kita dengan Nadiem Makarim sama kok, menteri pendidikannya sama kok, presidennya. Kenapa bisa beda hasilnya? Berikutnya masih berhubungan dengan pendidikan, yaitu minat baca. Ini juga yang salah satu yang paling mengkhawatirkan dari masyarakat kita. Ada penelitian yang dilakukan oleh Universitas Connecticut. Indonesia menduduki peringkat ke-60 dalam minat baca dari 61 negara. Amerika itu rata-rata orangnya membaca 20 buku per tahun rata-rata. Jepang rata-rata 10 buku per tahun. Finlandia penjualan bukunya tuh 4 kali lipat dari jumlah penduduknya per tahun. Lalu ada penelitian juga yang mengatakan korelasi antara membaca dengan kemampuan sains. Jadi sangat-sangat krusial lah ya. Kita ini termasuk negara paling rendah dalam niat baca, tetapi paling sibuk, paling ribut di dunia sosial. Selalu kalau keributan di dunia sosial kita masuk 5 besar dunia, sedangkan kalau minat baca kita masuk 3 besar paling bawah. Jadi ya bisa lihat sendiri lah gimana hoax beredar, gimana betapa tidak dewasanya kita kalau baca-baca komentar-komentar masyarakat kita di media sosial.
Poin berikutnya adalah pendidikan karakter. Karakter kolektif yang menghambat kemajuan bangsa terbagi jadi 4. 1. Viktimisasi, yaitu perasaan merasa selalu jadi korban terhadap keadaan. Kedua, yaitu blaming others, sikap mental yang menyalahkan orang lain untuk setiap kemalangan yang dihadapi sendiri. Jadi ketika dia mengalami kemalangan atau hidupnya susah atau apa, dia akan menyalahkan orang lain tapi tidak pernah menyalahkan dirinya sendiri. Ketiga, karakter ketiga adalah dependensi, bahwa orang tersebut menjadi ketergantungan terhadap orang lain, ketergantungan terhadap bantuan, baik itu dari orang lain maupun dari pemerintah. Keempat, yang terakhir adalah demanding, karena dia sudah ketergantungan terhadap orang lain. Nah, ketika orang lain tidak membantu dia atau pihak lain tidak membantu dia, dia merasa pihak lain itu wajib membantu dia, sehingga dia menjadi demand. Demand itu istilahnya meminta. Karakter utama yang akan sangat sulit kita temui di negara-negara maju. Oke, jadi kesimpulannya, poin yang pertama kemarin dengan poin yang sekarang ini sangat berkaitan. Seperti bisa kita lihat di diagram ini, pemerintahan yang demokratis dan berfungsi dengan baik akan menstimulasi tumbuhnya SDM yang baik melalui pendidikan yang tepat, kurikulum yang tepat, dan kesehatan yang baik, sehingga masyarakat bisa belajar. Kalau sehat kan dia jadi bisa belajar, kalau sakit ya nggak bisa belajar. Infrastruktur yang baik, infrastruktur pendidikan, jadi sekolahnya juga bagus, nggak mau runtuh, terus jalan ke sekolahnya juga ada, akan menimbulkan SDM yang baik. SDM yang baik pada gilirannya akan membuat pemerintahan jadi semakin baik, karena dia akan memilih orang yang benar, memilih pemerintahan yang tepat, dan mengawasinya secara cerdas. Diagram berikutnya masih tanda tanya. Seharusnya sih ini nih yang mau saya jelasin duluan, tapi berhubung mikrofonnya rusak, ya udah jadi temanya ini dulu. Sekian dari saya. Untuk yang setuju silahkan komen, yang nggak setuju juga silahkan komen. Kalau ada yang punya pendapat lain juga silahkan komen. Kalau suka silahkan like. Kalau mau bantu silahkan share. Kalau pengen episode lebih lanjut silahkan subscribe. Terima kasih.